Halo anak-anak, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Bunda Esi dalam doa dan renungan misioner dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Edisi hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023. Merupakan masa biasa yang ke-15. Bacaan Injil yang akan kita dengar hari ini diambil dari Injil Matius pasal 11 ayat 20 sampai dengan 24. Dengan perikop Yesus mengecap beberapa kota. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, mari sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, sabdamu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami dengan terang Roh Kudus-Mu, agar kami mampu membaca dan merenungkan sabdamu dalam kehidupan kami sehari-hari, serta mengamalkannya kepada sesama kami. Sebab Engkaulah satu-satunya sumber rahmat dan kehidupan kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mulai mengecap kota-kota yang tidak bertobat, meskipun di sana ia melakukan paling banyak mujizat. Ia berkata, "Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah kulakukan di tengah-tengahmu, pasti sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengahmu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Maka aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil hari ini menceritakan tentang Yesus mengecap beberapa kota yang tidak mau bertobat. Ada Korazim, Betsaida, dan Kapernaum. Di sisi lain ada Tirus, Sidon, dan Sodom. 3 kota yang pertama adalah kota orang Yahudi, sedangkan 3 kota yang lain adalah kota bangsa asing. Kota-kota ini adalah kota-kota yang berdosa dan tidak mau ikut perintah Tuhan. Yesus mengecap Korazim, Betsaida, dan Kapernaum karena banyak mujizat yang Yesus lakukan di sana. Tetapi hal itu tidak membuat mereka di sana supaya bertobat. Dan karya-karya yang Yesus lakukan di sana, mereka tidak peduli, dan bahkan mereka menolak kehadiran
Yesus. Sehingga Korazim, Betsaida, dan Kapernaum akan dihukum lebih dari Tirus, Sidon, dan Sodom, dan bahkan hukumannya akan lebih berat dari itu. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, perjumpaan kita dengan Yesus harus menjadi prioritas utama untuk kita bertobat. Kalau kehadirannya kita sia-siakan, maka baptisan yang kita terima dan doa-doa yang kita panjatkan kepadanya tidak berarti apa-apa. Pertobatan mendorong kita lebih baik dari hari ke hari, karena tanpa pertobatan kita sendiri yang menghancurkan diri sendiri. Maka marilah kita belajar untuk bertobat, sehingga segala doa dan permohonan kita dapat dikabulkan oleh Tuhan. Semoga demikian. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Ku persembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Semoga diri kita, keluarga, dan aktivitas kita senantiasa dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa di Doremi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.